Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Uyung Nurdin dengan nomor induk mahasiswa 12 18 0051, kelas 12 5E25, kampus Universitas Bina Sarana Informatika Cengkareng. Di sini saya akan membuat tugas dokumentasi login service in PHP MySQL berupa bentuk video dengan mata kuliah teknologi web server. Software yang diperlukan browser bisa berupa Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, dan lain-lain. Untuk software berikutnya text editor, boleh Notepad++, Sublime, dan lain-lain. Software berikutnya Exam, dan terakhir Postman. Untuk pengujiannya adalah Postman. Baiklah, kita langsung saja memulai pembuatan dokumentasinya. Pertama-tama di sini kita membuka Exam karena saya sudah mempersiapkan semua softwarenya ya. Nah, untuk Exam pertama-tama Apache, kita klik Start. Terus MySQL, kita klik Start. Nah, setelah semuanya kita klik Start, karena di sini disarankan untuk mengikuti artikel, jadi kita ikuti tutorialnya melalui artikel. Setelah masuk artikel, pertama-tama kita itu di sini disuruh membuat database. Nah, untuk pembuatan database, kalian masuk browser, boleh Google Chrome atau Mozilla Firefox. Di sini saya menggunakan Mozilla Firefox. Nah, setelah kalian membuka browser, kalian ketikkan di situ localhost, enter. Nah, sekarang kalian pilih PHP MyAdmin. Setelah masuk sini, dari sinilah kita awal pembuatan database. Selanjutnya kalian pilih new. Setelah itu kita lihat di sini, kita akan membuat database dengan nama employee.db ya. Ini buat penamaan databasenya. Jadi ini harus diingat ya, buat nama databasenya, karena nanti akan dilinkkan dari codingan kita ke database. Nah, saya tinggal paste aja karena tadi saya copy. Oke, setelah itu kita create. Nah, database sudah jadi. Ini databasenya ya. Sekarang kita membuat table. Kita cek lagi di sini, tabelnya itu harus bernama, sebenarnya bisa berupa apa aja ya, nama table, mau databasenya. Yang penting nanti pas di pengkodingan kalian harus mengikuti namanya. Nah, ini table, kita pastekan saja di sini. Nah, selanjutnya kita cek kolomnya. Di sini 4 ya. Kita cek di sini kolomnya ada berapa. Benar 4 juga. Kolom ID, kolom user, kolom password, dan kolom status. Oke, 4 ya. Selanjutnya kita klik go. Nah, setelah membuat seperti ini, kalian boleh isi manual di sini. Ini untuk manual, isikan manualnya. Ini tipe datanya ya. Ini buat tipe datanya. Kalian misalkan buat di sini isi, atau kalian mau cara simpelnya, karena di sini udah ada codingannya. Jadi kalian kalau buat cara simpelnya, kalian tinggal copy paste aja. Kalian blok.
copy, lalu setelah itu pastekan di sini ya, di SQL ya. Kalian pastekan di sini, paste. Nah, setelah kalian paste, lalu berikutnya kalian klik go. Nah, artinya sudah sukses ya kalau udah kayak gini ya. Si table sudah kita buat. Untuk pengecekannya kita lihat di sini ya. Nah, sudah kan? Sudah terbuat. Kita cek lagi di sini. Nah, sudah sesuai ya. Sudah sesuai. Berikutnya kita isi dengan datanya ya. Kita isi. Kita copy. Nah, untuk isi kalian boleh isi manual, boleh juga copy paste. Nah, untuk isi manualnya kalian tinggal pilih insert. Nah, di sini kalian tinggal pilih insert username, kalian boleh masukkan email kalian. Di sini passwordnya. Nah, karena saya ingin copy paste, jadi kalian kalau ingin copy paste tinggal masuk ke SQL. Nah, di sini kalian tinggal pastekan saja. Copy codingan ini kalian paste di SQL. Kalau pingin buat manual, kalian harus di insert. Nah, setelah kalian pastikan di SQL, berikutnya kalian klik go. Nah, oke, berikutnya kita cek lagi table user. Setelah kita buat, nah sudah jadi ya table usernya. Ini sudah jadi table usernya. Kita cek di sini table user. Ya, sudah sesuai ya table usernya. Ada 3 kolom di sini, sesuai 3 kolom. Nah, berikutnya kita akan membuat codingannya. Setelah database kita buat, selanjutnya kita akan membuat codingan. Nah, untuk codingan tersendiri kalian itu boleh menggunakan Sublime, text editor Sublime atau Notepad++. Di sini saya menggunakan Notepad++. Nah, setelah membuat database, kita membuat codingan. Oke, kita langsung masuk aja ya pada tahap pengcodingan. Nah, di sini untuk pengcodingan kalian harus membuat sepan codingan kalian itu dengan nama service user login.php. Ya. Ini codingannya, codingan pertamanya. Nah, berikutnya. Nah, ini yang penting nih. Ini codingan buat koneksi codingan kita ke database. Jadi kalau misalkan kalian nama databasenya itu beda dengan yang ini, jadi kalian harus menyesuaikan ya codingan ini itu dengan nama databasenya. Intinya si codingan yang bagian codingan ini, yang bagian ini itu ini nih employee DB ini harus sama dengan database kita namanya ya. Jadi intinya si nama database harus dimasukkan sini ya, nama database-nya. Oke, berikutnya ini codingan buat pemanggilan ya, pemanggilan. Nah, ini juga sama yang atasnya. Nah, ini dia nih. Nih. Ini buat message atau pesan ya. Pesan. Jadi kalau misalkan codingan kalian itu benar, dari username sama passwordnya benar, nanti akan muncul pesan login sukses. Nah, kalau misalkan codingan kalian itu si link kalian itu salah, username sama passwordnya, nanti akan muncul enter correct username or password. Oke, kita langsung aja ya. Karena di sini udah disediakan codingannya, jadi kita langsung kopikan saja ya. Ini ya.
di blok. Kalian bisa tekan CTRL-C atau di copy langsung di sini ya. Oke. CTRL-C, terus kalian pastekan di karena di sini saya menggunakan text editornya Notepad++ ya, bukan Sublime. Terserah sih kalian mau Sublime atau Notepad++ sama aja, bisa juga. Cuma di sini saya menggunakannya Notepad++ ya. Oke, kita langsung pastikan saja di sini codingan kita. Lalu kita save as ya. Kita save di jangan lupa ini namanya file name-nya itu harus buat file name-nya, penamaannya itu file name tadi apa ya, nah ini service userlogin.php, ingat ya file name-nya. Nah, saya pastikan di sini karena file name ini sangat penting. Kalau kalian misalkan boleh kalian namanya file name-nya itu namanya dengan nama beda-beda, nggak apa-apa, boleh. Cuman harus ada yang dirubah lagi. Intinya kalian itu harus ingat file name save, file name-nya, terus sama database-nya. Karena itu saling berhubungan. Karena nggak boleh beda ya di saat pengkodingan sama nanti di link-nya juga. Oke, lalu kita save di masuk ke Windows, local disk C, exam, htdocs ya, di htdocs kita save di sini ya. Exam.php. Oke, kalau sudah kalian save, selanjutnya kita cek lagi linknya, artikelnya. Setelah kita save, kita lakukan uji coba dulu ya. Di sini disuruh uji coba di web ya, di browser. Oke, untuk linknya kita coba kopikan ini aja. Kita copy. Oke, selanjutnya kita pastekan di sini. Nah, oh iya. Nah, di sini karena mungkin Notepad examnya berbeda. Di sini ada mungkin exam yang punya artikel sama yang punya saya berbeda karena di sini ada 8081 karena saya tidak pakai itu ya. Jadi saya hapus aja 8081-nya. Oke, selanjutnya kita enter. Nah, keluar message-nya sukses, berarti untuk uji coba di web kita sudah berhasil ya. Uji coba di browser kita sudah berhasil. Nah, untuk uji coba di server. Karena di sini uji cobanya itu diharuskannya itu di Postman, maka kita akan uji coba di Postman. Tapi untuk tahap browser kita sudah berhasil, sudah sukses ya. Login sudah sukses. Berikutnya kita akan uji coba di Postman. Oke, kita copy dulu filenya, si linknya kita copy. Nah, oh iya, lupa. Nah, ini nih ya. Nih, kalau misalkan kalian membuat namespace-nya berbeda, ingat linknya kalian harus di linknya itu harus sesuai sama namespace kalian. Misalkan kalian cuman ada usernya doang, servisnya nggak ada, berarti kalian di sini harus mengetikkan usernya juga, usernya doang, nggak usah pakai service atau underscore-nya ya. Nah, misalkan kalian pas pembuatan database di sini nih di ini nih ya, di table, nah table user. Nah, misalkan kalian di username-nya itu nama kalian, ya nggak apa-apa, nama kalian juga boleh kok. Passwordnya juga nggak apa-apa, mau password apa aja. Yang penting pas pengecekan di sini kalian harus sesuaikan linknya dari email sama passwordnya itu harus sama
ya, karena kalau tidak sama muncul error ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap pengujian di Postman ya. Kita copy linknya, kita copy. Oke, setelah kita copy, kita uji coba di Postman. Mana Postman? Kita open dulu Postman-nya. Proses ya. Oke, masih proses. Nah, setelah masuk di Postman, kalian mungkin kalau pertama kali kalian buka akan seperti ini ya. Postman. Nah, kalian create a request ya. Kalian di sini create. Setelah itu kalian pastekan link URL-nya di sini ya. Yang tadi kalian copy itu kalian pastekan di sini. Paste, oke. Habis gitu kita coba send ya. Oke, kalau misalkan berhasil berarti sukses. Nah, di sini login sukses. Berarti tandanya kita berhasil. Oke, untuk uji cobanya, kalau kita kan tadi kan buat 2 message ya di codingannya. Login sukses sama enter correct username ya. Oke, kalau misalkan kita salah berarti akan muncul pesan seperti ini. Oke, coba kita coba ya. Untuk uji cobanya kita ganti passwordnya. Nirap password di database-nya kan untuk password di database-nya itu nirap itu ini ya, nirap juga ya, nirap@gmail.com, passwordnya itu nirap. Coba kalau kita ganti nirap@gmail.com, untuk passwordnya kita ganti Arpin. Coba berhasil tidak ya? Kita ganti passwordnya jadi Arpin. Oke, kita send lagi. Nah, berhasil ya. Tuh, jadi kalau misalkan passwordnya salah muncul pesan enter correct username or password. Oke, berarti sampai sini kita sudah berhasil membuat dokumentasi videonya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan yang salah atau kurang jelas, mohon dimaklumi. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.